Halo adik-adik, kembali lagi bertemu kita di ibadah online kita hari ini bersama dengan Kaninet. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ketemu kembali dan bisa sekolah minggu online lagi. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik semuanya sama-sama ya kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima, yaitu Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus kembali atau datang kepada rasul-rasul. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan juga kakinya yang sudah dipaku. Dan apa yang terjadi? Seluruh para rasul itu mereka percaya bahwa Ia benar-benar hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu tidak langsung naik ke surga adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah para murid. Untuk apa? Tuhan Yesus berbicara kepada seluruh para rasul tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Suatu ketika mereka semua sedang makan bersama. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai para rasul, jangan pergi dari Yerusalem, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Menjadi pertanyaan buat kita, apakah murid-murid Tuhan Yesus dibaptis lagi? Dan jawabannya adalah tidak adik-adik. Tuhan Yesus mau supaya para rasul-rasul dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya
para rasul itu penuh dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seluruh para rasul, yaitu Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan itu adalah suatu janji yang sangat hebat bagi para rasul, dan juga bukan hanya untuk para rasul adik-adik, tetapi itu juga untuk kita semuanya. Oleh sebab itu adik-adik, Roh Kudus sangat berperan penting dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, menjadi penolong. Roh Kudus adalah penolong bagi kita dan juga adik-adik semuanya. Kalau adik-adik sedang membutuhkan pertolongan, maka yang adik-adik harus lakukan yaitu berdoa sama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang akan menolong adik-adik semuanya. Roh Kudus itu juga seperti alarm buat kita adik-adik. Ketika kita berbuat jahat, Roh Kudus mengingatkan kita supaya tidak berbuat yang tidak baik. Oleh sebab itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan juga Tuhan Yesus menjanjikan bagi kita bahwa Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus yang selalu menolong, membimbing, dan menghibur kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan menjanjikan bagi kami seorang penolong yang sangat baik, yaitu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan Roh Kudus menjadi penolong bagi kami semuanya. Ketika kami sedih, ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kita minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.